Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menangkap 5 orang terkait kasus judi online atau judol di Banguntapan, Bantul. Para tersangka merupakan komplotan pemain judi yang memanfaatkan sistem untuk merugikan bandar. Namun, penangkapan pelaku judol ini memicu kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, para pelaku justru dianggap merugikan bandar karena mengakali sistem judol. Berita selanjutnya, pemirsa, Polres Asahan menangkap seorang oknum anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Asahan berinisial HRF terkait kasus perampokan bersenjata. Pihak BNN membenarkan bahwa pelaku merupakan aparatur sipil negara atau ASN BNNK Asahan yang bertugas di bagian kehumasan dan logistik. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Rias Rasyid secara belak-belakan menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak memiliki ijazah sarjana sah dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 7 Agustus 2025. Rias menyebut terdapat banyak kejanggalan serius yang mengarah pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi patut diragukan. Ia juga mengkritik sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka ke publik, padahal tudingan sudah bergulir selama bertahun-tahun. Menurutnya, jika dokumen tersebut sah, cukup ditunjukkan saja tanpa harus melibatkan proses hukum yang berbelit. Bahkan, Rias menyentil kapasitas intelektual Jokowi yang dinilainya tidak mencerminkan sosok seorang lulusan sarjana. Meskipun Barreskrim Polri sebelumnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli melalui uji forensik. Kendati begitu, Rias menilai pernyataan pihak kepolisian belum menyelesaikan substansi permasalahan. Ia menjelaskan, jika ingin memastikan sebuah dokumen otentik, kepolisian harus mengacu pada standar resmi lembaga penerbitnya. Dalam kasus ijazah Jokowi, Rias berpendapat UGM sebagai pihak yang berwenang perlu memberikan spesifikasi detail, mulai dari kualitas kertas, tinta, hingga ciri pengaman. Setelah itu barulah polisi dapat memberikan kesimpulan yang meyakinkan apakah dokumen tersebut asli atau palsu. Diberitakan sebelumnya, kasus ijazah tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan naik ke tahap penyidikan. Hal ini menyusul dengan somasi yang dilayangkan pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan yang melaporkannya. Lebih lanjut, Rias menyimpulkan bahwa sikap Jokowi justru malah memperkuat dugaan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mengatakan Jokowi takut ketahuan sehingga dibentuk pengakuan tidak langsung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menaikkan kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 di Kementerian Agama ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut peningkatan status ini berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum yang terbit pada Kamis 7 Agustus. Asep juga memastikan pihaknya akan memeriksa sejumlah pihak termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk kedua kalinya. KPK menduga terjadi penyimpangan dalam penentuan dan pembagian kuota haji tambahan 2024. Dari total 20.000 kuota tambahan yang seharusnya 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah khusus, pembagian justru dilakukan merata yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Karena biaya haji khusus lebih tinggi, pembagian ini dinilai menguntungkan pihak tertentu secara finansial. Pada hari keluarnya sprindik,
KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yakut selama 5 jam terkait dugaan penyimpangan ini. Yakut enggan menjawab soal dugaan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dalam permintaan tambahan kuota. Selain Yakut, KPK juga memeriksa Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, dan pendakwa Khalid Basalamah. KPK kini menelusuri 2 hal utama, sosok pemberi perintah atas pembagian kuota yang tidak sesuai aturan, serta aliran dana dari penambahan kuota tersebut termasuk siapa saja yang menerima keuntungan. Menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak, sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan, di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya, sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Penyidikan dilakukan dengan menggunakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Persahabatan antara Perdana Menteri India dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang tidak baik. Padahal, keduanya pernah dikenal karena persahabatan mereka yang hangat, termasuk berbagi pelukan erat hingga saling memuji. Ketika Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari, banyak analis India yang merayakannya dengan menyatakan bahwa keharmonisannya dengan Narendra Modi akan melindungi negara ini dari kekacauan yang mungkin akan ditimbulkan oleh Presiden Amerika Serikat ini. Bahkan, pada Februari, Modi menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang mengunjungi Trump di Gedung Putih. Namun, perkembangan terkini telah meregangkan hubungan ini, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan kemitraan strategis Amerika Serikat dengan India. Lantas, apa yang membuat hubungan persahabatan antara Trump dengan Narendra Modi menjadi retak? Amerika Serikat menuntut akses pasar yang lebih luas, tarif yang lebih rendah, dan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat, terutama untuk menguntungkan sektor teknologi, farmasi, dan pertanian. Namun, India menolak tekanan-tekanan ini dengan alasan bahwa membuka pasarnya terlalu luas dapat merusak industri dalam negeri dan petani kecil.
sebuah isu yang sensitif secara politis, karena hampir setengah dari populasi India bergantung pada pertanian. Kemudian, setelah Trump memberlakukan tarif pada hampir semua mitra dagangnya, negosiasi perdagangan terhenti karena ketidaksepakatan tentang aturan e-commerce, aliran data digital, dan kontrol harga pada perangkat medis. India melewatkan tenggat waktu 1 Agustus yang ditetapkan Trump untuk menghindari tarif, yang mengakibatkan tarif 25% untuk ekspornya dan ancaman hukuman lebih lanjut terkait dengan pembelian energi dan senjata dari Rusia. Trump juga melontarkan komentar tajam tentang ekonomi dan kebijakan perdagangan India. Bahkan menyebut ekonomi India mati dan menuduhnya mengambil untung dari pembelian minyak Rusia. Meskipun demikian, taktik tekanan Trump termasuk kenaikan tarif dan kritik publik telah menggoyahkan posisi negosiasi India. Hubungan pribadi yang terjalin erat antara Modi dan Trump kini tampak dibayangi oleh perbedaan geopolitik dan ekonomi yang semakin besar. Namun, akibat dari ketegangan tersebut saat ini tak dapat disangkal, telah menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas kemitraan strategis antara Amerika Serikat dengan India. Oknum aparat sipil negara BNNK Asahan berinisial HRF ditangkap anggota Jatan Ras Satreskrim Polres Asahan karena terlibat kasus perampokan bersenjata api. Selain ARF, polisi juga menangkap 2 pelaku lainnya yakni MI dan ND. Pihak BNN membenarkan bahwa ARF merupakan ASN yang bertugas di bagian kehumasan dan logistik BNNK Asahan. Senjata api yang digunakan dalam aksi perampokan tersebut diketahui merupakan senjata milik BNN. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Pol Sulistyo Pujo menjelaskan bahwa posisi ARF di bagian logistik memudahkannya untuk membawa senjata api milik BNNK Asahan yang disimpan di unit tersebut. Atas perbuatannya, BNN telah memberhentikan ARF dari status kepegawaiannya. Selain itu, Kepala BNNK Asahan juga dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Dalam menjalankan aksinya, ketiga pelaku berpura-pura sedang melakukan razia narkoba dan dilengkapi dengan senjata api. Karena takut terjaring razia, banyak warga meninggalkan kendaraannya. Saat itulah para pelaku beraksi dengan membawa kendaraan milik korban untuk kemudian menjualnya. Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Polres Asahan bersama barang bukti senjata api yang digunakan dalam aksi tersebut. Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 815 miliar rupiah. Bagi siapapun yang dapat memberikan informasi atau menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi
menyebut Maduro sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Maduro dituduh memimpin sindikat narkotika kartel de los Soles selama lebih dari 1 dekade bekerja sama dengan kelompok kriminal, seperti geng Venezuela Tren de Aragua, kartel Sinaloa asal Meksiko, dan kelompok pemberontak Kolombia FARC. Sindikat ini diduga menyelundupkan ratusan ton kokain ke Amerika Serikat selama 20 tahun menghasilkan ratusan juta dolar Amerika Serikat. Badan Perdagangan Narkoba Amerika Serikat atau DEA mengklaim telah menyita 30 ton kokain terkait Maduro dan rekan-rekannya, serta pembekuan aset lebih dari 700 juta dolar Amerika Serikat termasuk 2 pesawat milik pemerintah Venezuela. Hadiah untuk menangkap Maduro pertama kali diumumkan pada 2020 sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian naik menjadi 25 juta pada Januari 2025 bersamaan dengan pelantikannya untuk masa jabatan ketiga. Pada Februari 2025, Amerika Serikat menetapkan Tren de Aragua sebagai organisasi teroris asing, disusul kartel de los Soles pada Juli. Sayembara yang dibuat oleh Amerika Serikat ini mendapat kecaman keras dari pemerintah Venezuela. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez menyebutkan ilegal dan putus asa serta melanggar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Ivan Gil menegaskan martabat Venezuela tidak untuk dijual. Sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan negaranya tidak memiliki bukti keterkaitan Maduro dengan kartel Sinaloa. Maduro, mantan sopir bus dan anggota Serikat Pekerja, terancam hukuman penjara seumur hidup jika diadili di Amerika Serikat. Ia telah membantah seluruh tuduhan, menyebutnya palsu dan fitnah. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menangkap 5 orang terkait kasus judi online di Banguntapan, Bantul. Para tersangka merupakan komplotan pemain judi yang memanfaatkan sistem untuk merugikan bandar. Kasubdit 5 atau Siberditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Slamet Rianto menegaskan bahwa proses penindakan bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh pihaknya. Kelima orang yang ditangkap ialah kelompok pria berinisial RDS, EN, DA, NF, dan PA. 5 tersangka yang telah ditahan itu terdiri atas 4 operator dan 1 koordinator berinisial RDS. Mereka menjalankan praktik judi online dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan situs-situs yang menawarkan promosi untuk pengguna baru. Saat ini, kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti keterlibatan bandar atau jaringan yang lebih besar, akan diproses hukum secara tegas dan transparan. Sebelumnya, penangkapan 5 pelaku judol ini memicu kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, para pelaku dianggap justru merugikan bandar karena mengakali sistem judol. Diketahui pelaku RDS berlaku sebagai bos yang menyiapkan link atau situs judol serta PC. RDS selalu menyuruh keempat anak buahnya untuk main judol dengan memanfaatkan celah pada sistem. Celah tersebut berupa promosi pada situs-situs judol dan keuntungan didapat dari fee promosi setiap melakukan pembukaan akun. Setiap bulannya, pelaku meraup keuntungan sebesar 50 juta rupiah yang masuk ke rekening RDS. Sementara itu, keempat karyawannya dibayar sebesar 1,5 juta rupiah per minggu. Aksi tersebut ternyata sudah dilakukan selama setahun. Lantas, muncul narasi yang menyebut polisi seharusnya menangkap bandar, bukan para pemain yang memanfaatkan celah pada sistem judol.
Namun, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan jika ditemukan bukti keterlibatan bandar atau jaringan yang lebih besar, pihaknya akan melakukan proses hukum secara tegas dan transparan. Tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar nih saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kena saya dan belum ada yang lobby saya. Understand? Berarti pelapornya murni masyarakat dan bukan bandar ini? Ya bukan. Lah nek sampean iso nglacak itu bandar 100% menjadi sahabat saya, partner. Mr. President, your Treasury Secretary and Howard Lutnick, Secretary of Commerce. Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan bakal bertemu. Pertemuan itu bakal berlangsung di KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada Oktober 2025 mendatang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan setidaknya 4 pemimpin dunia di luar anggota ASEAN yang akan hadir di pertemuan puncak tersebut. Sebagai ketua ASEAN, Anwar Ibrahim juga mengatakan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa akan hadir. Brasil dan Afrika Selatan juga merupakan mitra dialog sektoral ASEAN. Jika Xi dan Trump hadir, menurut dia, hal itu akan meningkatkan prospek pertemuan yang sangat dinantikan oleh Asia Tenggara. Apalagi jika pertemuan itu terlaksana di tengah hubungan Tiongkok-AS yang tegang terkait perdagangan, teknologi, dan keamanan. Pertemuan tatap muka terakhir antara Xi dan Trump terjadi di Osaka pada tahun 2019 saat KTT G20. Terakhir kali Xi bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat adalah pada November 2024 ketika ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Joe Biden, di KTT APEC di Peru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.